Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya dulur-dulur? Hari ini aku merasa senang sekali karena semua jamaah baik itu yang ada di Hotel Taiba Front maupun yang ada di Hotel Khayan sudah check-in ke hotel semua dan mempersiapkan rapi-rapi serta beres-beres koper dan lain-lainnya lengkap semua. Dan untuk hari ini kita agendanya istirahat bersih-bersih dan nanti menunggu sampai sholat asar kita standby dulu. Ini adalah perjalanan menuju ke Masjid Nabawi di sela-sela waktu menunggu sholat asar. Enggak gelap, orang ngadepin nanti. Tuh. Itu kejar dari depannya. Yuk. Yuk. Ya. Dan nanti setelah selesai sholat asar, kegiatannya adalah berkeliling dan berziarah di sekitaran Masjid Nabawi. Cepat. Cepat. Ya. Oh Pak, saya mau sampaikan bahwa untuk toilet di Nabawi, gak usah bingung. Tinggal cari gedung yang kayak gini, lihat di atasnya logonya. Ya. Kalau itu ada logo kerudungan dan nggak ada jenggotnya, nah itu perempuan. Karena di sini juga simbol laki-laki, kadang-kadang pakai sorban, mirip kerudungan. Sama WC untuk jemaah Masjid Nabawi. Dan payung yang Bapak Ibu lihat ini payung dibangun tahun 95. Tahun berapa? 95. Di dalam ada 12 payung. Payung ini Bapak Ibu cuma anti air, dia anti api. Madinah saat bulan Juli Agustus panasnya luar biasa, panas sekali. Kalau nggak didesain payung yang tahan api, dia akan terbakar. Maka ini payung yang didesain untuk tahan api. Kalau nggak salah sekarang di Semarang ada juga. Cuman kemarin kebakaran. Iya nggak tahan api. Ini bahannya khusus apa nih urutannya pada subuh? Jam 6. Ya, Bapak Ibu kalau mau nunggu syuruk di sini, biasanya kayak gitu tuh. Ambil. Padahal sih bingung juga mau diapain sih, gambar payung doang kan gitu. Ya. Oke. Pokoknya yang pulang tiga. Masuk. Bebas lah. Bapak Ibu, gerbang dan pintu itu dua hal yang berbeda di sini. Gerbang yang ini, tiga nomor dia, 3 angka. Depannya angka 3. Pintu yang itu masuk masjid. Lihat ya, 26, 25 itu 2 angka. Pintu laki-laki dan pintu perempuan terpisah. Yang perempuan biasanya banyak partisi-partisi gini. Nah dia buat perempuan tuh. Pintu laki-laki yang lebih terbuka sebelah sana. Oke. Kemudian Bapak Ibu, sebelah sini kita lihat, ini ada Children's Nursery Center. Ini adalah pos untuk penitipan anak. Betul Ustaz ya? Di sini amat yang dadakan. Jadi ada gurunya, ada playgroundnya di sini. Bayar apa gratis? Gratis, free. Tapi asal anak Bapak Ibu ngerti bahasa Arab. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, dia bingung sendiri. Belum ada guru dari Cianjur Bapak Ibu, belum ada. Ya nanti insya Allah mungkin Ustaz Lutfi akan kirim dari Cianjur lah guru-gurunya. Oke, dan Bapak Ibu bisa lihat sebelah sana, lihat ya. Yang kita lihat Bapak Ibu sekarang adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud.
Kota Madinah, Bapak Ibu, seperti hamparan piring yang terbuka, dikelilingi sama gunung-gunung. Ada satu gunung yang terpisah, namanya Gunung Uhud. Makanya namanya Uhud, dia penyendiri, terpisah di gunung yang lain, Bapak Ibu. Gunung Uhud, nanti ceritakan ada sejarahnya, tapi jaraknya di sini nggak dia cuma 3 km. Saya tadi sudah coba. Bapak Ibu, dari pagi-pagi di sana 3 km, lurus doang dari pintu situ 333 sampai Jabal Uhud. Panjang Jabal Uhud 3 km. Panjang gunungnya 3 km, Bapak Ibu. Dan ayo. Dia samping kiri berarti ya. Nah, ini masih Gunung Uhud, Pak, Bu. Jadi Gunung Uhud itu memang dia memanjang, ya. Dari ujung sana ke ujung sana lagi, dia seluas belakang ini. Wah, kalau luas panjangnya berapa ya? Kalau Gunung Uhud sangat luas ya. Karena dia ada partisipan yang terpisah-terpisah juga beberapa gitu, dan memang dijadikan tempat peperangannya itu arah dari sini. Jadi perkiraan Rasul jalan itu dari arah rumahnya yang warna hijau itu lewat sini ketika perang Uhud. Mari Pak Bu, kita sambil jalan. Dan juga ada sejarah yang jarang diceritakan. Pas lulusan ini ada salah satu masjid kecil. Gitu. Itu disebut dengan Masjid Ijabah. Ijabah karena dahulu Rasul pernah berdoa di situ dan Allah ijabah. Nah, antara ketika sewaktu perjalanan ke Badar ya, atau ketika pulang dari Uhud, Rasul berdoa di situ. Dan di mana Rasul itu dijadikan monumen Masjid Ijabah namanya. Karena banyak para sahabat yang sholat di situ. Waktu itu belum jadi masjid, masih lapangan, tapi mereka ingat kalau itu posisinya Rasul doa dan Allah mustajabahkan. Bisa dilihat awal tiang atau payung tuh di sini. Awal-awalnya payung tuh. Nah, jadi dia pembangunan awalnya ya. Lalu baru dikasih dia. Awalnya seperti itu. Jadi nanti itu jangan sampai ada sholat di luar lagi, makanya dibangun seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu di depan, itu banyak banget tuh orang sholat melewati imam. Padahal kan kalau sholat depan imam batal ya. Dan tapi kalau khusus perempuan fatwanya di Masjid Nabawi tidak membatalkan. Tapi kalau laki-laki sebagian ulama masih mengatakan batal. Kecuali kalau kadang-kadang terus dia lewat imam baru tidak. Tapi sebenarnya secara hukum semuanya batal. Laki-laki dan perempuan kalau depan imam batal. Nah, karena di depan jubah itu banyak orang sholat ketika jamaah. Begini sebelum dingin banget. Tadi dikasih kayak laba-laba. Tuh ya. Lagi nutup tuh, nutup tuh. Ini sampahnya. Iya. Iya. Semata-mata untuk mengetes Al-Qurannya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setiap tahun itu dikatakan datangnya sekali. Dan di tahun terakhir Malaikat Jibril datang 2 kali untuk mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah, sehingga pintu itu dinamakan pintu Jibril. Nah sekarang udah hampir tidak bisa masuk lewat situ karena dulu banyak yang coret-coret nama situ. Mungkin dengan harapan Jibril baca kali namanya ya. Nah, jadi sekarang itu faktanya sudah tidak dibuka lagi, dia tetap terbuka, tapi tidak ada yang lewat masuk situ. Dan kalau kita masuk itu sampingnya langsung ada kayak tanjakan naik. Itu dahulu tempat orang-orang yang dirawat oleh Rasulullah, termasuk Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain yang tidurnya di masjid. Nah, dia tidur di masjid dan semuanya kafilnya itu dari Rasulullah. Biayaan, makan, apa minum gitu.
Tapi di antara salah seorang sahabat yang dirawat di situ adalah salah seorang sahabat yang paling banyak didoakan, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Mari Pak Bu, kita sedikit jalan lagi. Oh, payungnya kalau mincuk kayak gini ya? Iya, Pak. Kayak oh iya di tapi sih capek ini capek. Bu, sini sini capek. Udah nih. Itu dia sama Lihat kita laba-laba tuh. Momen payung jembatan. Momen payung nutup ini. Alhamdulillah pas itu momennya saya baru sini pas. So gitu. Bu, sebelah sana lihat ya, di situ ada masjid, ada buah warna hijau ya. Itu masjid Hilal di berapa? Masjid Hilal. Ya. Konon kabar, ya. Di situ banyak orang Syiah. Di situ. Ya. Tapi kita tanya pada ahli Madinah. Nah, Kalau berada di kawasan Batu ya, di pas di belakang ini disebut dengan Jannatul Baqi. Nah, kalau bapak-bapak ziarah ke makam Baqi itu wajib. Kalau setelah makam Baqi sama aja. Assalamualaikum ya ahlan diyar ya darul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Cuman ada tambahannya. Allahumma shfir li ahli Baqi. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi. Dan Rasul seperti itu doanya. Jadi kalau nanti kita ada waktu berziarah terus ribuan gitu. Assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan di sini area depan ini 10.000 sahabat kurang lebih dimakamkan. Nah, kalau area yang belakang sana itu makam yang gonta-ganti orang. Jamaah haji, jamaah umroh meninggal dimakamkan situ 3 bulan 2 bulan pindahkan. 2 bulan 3 bulan tinggalkan. Dan juga sesuai hadis Rasulullah, kalaulah memang bisa wafat di kota ini maka usahakanlah. Kenapa? Karena berkemungkinan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Pak Bu kita sedikit bawah ya. Dan juga itu disebutkan hujrah dari Pak ya. Juga Sallallahu Alaihi Wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sini kita sudah bisa mengucapkan salam dan Bapak Ibu bisa
kan banyak menara nih. Nah, di sana ada yang hijau satu. Itu disebut dengan Menara Utsmaniyah. Ya. Satunya mana? Disebut dengan Menara Utsmaniyah. Dan dulu Masjid Nabawi itu hanya dari kubah hijau sampai gitu. Menara Utsmaniyah. Hanya di situ saja dahulu. Nah, hari ini memang sudah diperluas ya. Sudah sangat-sangat luas alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu ketika Nabi datang itu Nabi tinggal di rumahnya di bawahnya, dan juga itu disebutkan hujrah dari Pak ya. Di sini juga hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sini kita sudah bisa mengucapkan salam, dan Bapak Ibu bisa Wah, kan banyak menara nih. Nah, di sana ada yang hijau satu. Itu disebut dengan Menara Utsmaniyah. Ya. Satunya mana? Disebut dengan Menara Utsmaniyah. Dan dulu Masjid Nabawi itu hanya dari kubah hijau sampai gitu. Menara Utsmaniyah hanya di situ saja dahulu. Nah, hari ini memang sudah diperluas ya. Sudah sangat-sangat luas alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu ketika Nabi datang itu Nabi tinggal di rumahnya. Nah, disitulah batu pertama diletakkan. Setelah itu barulah para sahabat berebut, ayo ke rumah saya, ke rumah saya, ke rumah saya. Ternyata unta ini memilih masuk ke rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, dikisahkan 3 hari di sana menyambut para tamu dari sahabat Ansar, juga Muhajirin. Setelah itu Nabi beli tanah. Nah, tanah yang sekarang ini, yang itu Hujrah Syarifah, kubah hijau, Nabi beli tanah sederet itu. Jadi rumahnya Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah dulu, setelah baru Ummu Salamah, baru sampai rumahnya Aisyah, Hafsah, sederet itu, sampai ke belakang. Nah, dan sekarang ya masih sempat dijaga ya. Ya kalau ditutup, nanti kalau kita ke sana dekat kubah hijau, pintu 41 ya, itu rumahnya Aisyah dan gangnya juga rumahnya Hafsah. Makanya di situ ada salah satu jendela yang wasiatnya Hafsah ketika sewaktu Umar ingin memperluas Masjid Nabawi. Hafsah mengatakan rumah saya boleh diambil, tapi dengan syarat pintu jendela ke makamnya Rasul tidak boleh ditutup. Nah, karena dulu ketika Rasul wafat ya, itu dimakamkan di mana di samping kasurnya Aisyah. Dan dari jendelanya Hafsah itu langsung melihat ke rumahnya Aisyah. Nah, jadi salah satu wasiatnya Hafsah sudah hampir berapa nih? 1300 tahunan ya. Semenjak perluasan masjid, jendelanya Hafsah itu tidak pernah ditutup. Karena bagaimana cintanya Hafsah seakan-akan Rasul suaminya akan datang kembali melewati rumah tersebut. Nah, jadi begitu ya Pak ya, sedikit kisah tentang kubah hijau. Kita sekarang ada yang tahu nggak Sofia itu siapa? Sofia itu salah satu nama istrinya Rasulullah. Jadi ada salah satu rumah yang sampai zaman Umayyah ya, rumahnya masih dijaga, yaitu di sini, yaitu kawasan Sofia, istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini kawasannya. Dan juga di belakang ini nanti ada sebuah monumen, namanya Bani Mudor. Nah, Bani Mudor itu adalah dari kalangan Khazraj ya. Jadi di Madinah ini cuma ada 2 suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang marga Arabnya ya, yang asli waroknya itu 2 suku, Aus dan Khazraj. Nah, pecah-pecahannya ada lagi nih, ada anakannya ini, anakannya ini, anakannya termasuk Bani Mudor. Yang Bani Mudor itu tinggalnya di kawasan rumahnya itu, dan mereka adalah orang-orang pertama yang masuk Islam di kota Madinah dari Bani Mudor ini. Jadi awal yang pertama kali dikirim ya, itu sahabat Umair ya, dikirim ke Madinah dakwah, itu stay-nya di sini dulu awal-awal. Dan memang ketika awal-awal dakwah itu para sahabat membawa kisah tentang bagaimana Rasul ini adalah utusan yang sering digembor-gemborkan oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu tinggal di Madinah. Kenapa mereka bisa sampai ke Madinah? Karena dengan harapan orang Yahudi ini bakal nanti anak terakhir atau nabi terakhir itu berasal dari
darah mereka. Makanya mereka sampai ke Madinah. Nah, jadi sudah dikisahkan memang di dalam kitab Taurat itu. Makanya mereka itu sampai sini nggak mungkin dong dari Yerusalem ke daerah Arab semata-mata hanya untuk apa? Hanya untuk berharap bahwa nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Dan taktik Yahudi ketika datang di sini, mereka itu saling adu domba. Nah, saling adu domba dan juga apa? Saling berperang. Nah, setiap selesai perang, mereka selalu propagandanya seperti itu. Kalau nanti nabi terakhir datang, kalian semua Arab tertumpas. Nah, gitulah. Nah, jadi ketika dakwahnya Rasul datang ke Madinah, itu loh nabi yang sering dibilang sama orang Yahudi, jangan sampai orang Yahudi yang pertama dapat. Makanya dakwah Islam Allah mudahkan di sini hidayah bagi ahlu Madinah. Bapak Ibu udah mulai agak fit. Aman. Kelihatan dari wajahnya. Nanti kan yang nama-nama disebutin tadi suku Kuto, Iya. kemudian tokoh-tokohnya. Karena ada kuis loh. Ada kuis berhadiah. Mau foto dulu silakan. Ya sambil foto-foto Pak Bu, boleh dengerin saya ya. Berapa Bapak dikit? Ibu. Spot favorit. Boleh ke sini agak merapat sini Pak. Berapa lagi Bapak Ibu? Berapa lagi? Selamat. Dulu sekolahnya di sini. Iya. Dulu mau bebas. Alhamdulillah. Bisa. Atau dulu Pak. Alhamdulillah sudah selesai berziarah ke makam Nabi. Nah ini waktunya kita untuk keluar dari Rodo. Dari sebelum gugur. Itu nih jalan jalan. Sare jalan ya. Ketemu kita tadi.